haji furoda yang akhirnya pihak Arab memberhentikan, menutup tidak ada lagi visa furoda. Seperti apa Ustaz? Ya, gini, sebenarnya visa furoda itu kan visa alhamdulillah berkelas kalau ini kan berkelas. Tapi sebenarnya visa furoda itu kan dikeluarkan oleh syarikat yang bekerja sama pejabat-pejabat di sana. Jadi kan setiap negara kan sudah ada kuota haji masing-masing sesuai jumlah penduduknya 1:1000 orang lah, seperti itu penggambarannya ya, supaya orang bisa paham bahwa ibadah haji itu betul-betul ibadah yang diatur dengan waktu dan tempat sebenarnya, seperti itu. Dan yang sehingga dibatasinya itu demi keamanan. Sementara visa furoda itu tidak keluar, bukan berarti tidak keluar, tapi bisa jadi kita masih tetap berbaik sangka. Apalagi nih langsung Pak Propnas, Menteri Agama langsung melobi langsung ke Saudi. Ustadz juga tadi sempat mengatakan saya juga batal dan nggak berangkat. Bukan batal, belum keluar visanya. Gimana Ustadz? Kalau saya sih bilang kita bersabar aja nunggu. Kalau memang tidak berangkat tahun depan seperti itu. Tidak ada masalah. Karena haji itu panggilan kan. Panggilan Allah itu kan ada 3 panggilan. Panggilan untuk sholat, panggilan untuk haji, panggilan ke rahmatullah. Wafat. Jadi haji pun ada 4 panggilan dadanya. Labbaik, 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 labbaik. Aku datang untuk taat, aku datang untuk menjauhi larangan, aku datang untuk membantu sesama. Satu lagi, wafat di sana. Nah, Ustadz sendiri kan ketika tahun ini yang harusnya berangkat haji tapi masih menunggu kemungkinan gitu sekian. Nah, Ustadz sendiri itu menunggu berapa lama? Sampai hari Rabu. Sampai besok lah. Hari apa besok? Hari Ahad, hari Senin. Hari Ahad malam ini tunggu karena Menteri Agama kembali lagi ke sana untuk melobi. Mudah-mudahan ada kabar baik malam ini atau besok. Jadi siap-siap hari Rabu berangkat. Paling lambat Rabu. Oke. Ustadz, ketika Ustadz pada saatnya tahun ini diterjadwalkan mundur ke belakang, Ustadz itu adalah jemaah yang menunggu atau memang yang furoda atau? Aku furoda. Aku furoda. Ustadz yang furoda? Iya. Ada. Furoda ketika pada saat ingin berangkat furoda itu, Ustadz, apakah Ustadz 1 bulan sebelum haji ini seperti apa sih prosesnya kalau furoda itu, bisa jelasin Ustadz? Aku tiap tahun sih berangkat haji. Jadi ini tahun ke-6. Ini haji ke-6 maksud saya. Jadi berturut-turut dari tahun 2022 saya daftar furoda, nggak keluar, kejadiannya seperti ini, last minute baru keluar. Kemudian udahlah 22, 23 saya berangkat lagi, 24 berangkat lagi, terus 25 ini daftar lagi. Jadi kalau pendaftaran itu dimulai dari Rajab, 2 bulan sebelum masuk Ramadan kita sudah masukkan berkas, kemudian pendaftaran, pembayaran dan seterusnya. Jadi haji furoda itu kan visa furoda itu ya kita persiapkan, tidak seperti kan ada paket ini. Reguler itu menunggu sesuai kuota masing-masing daerah. Ada yang 20 tahun, 40 tahun, 10 tahun, 12 tahun seperti itu. Ada namanya visa ONA Plus. ONA Plus itu menunggu antrian 5 sampai 7 tahun. Mudah-mudahan ada percepatan seperti itu. Kalaupun ada ONA Plus yang berangkat padahal dia baru daftar, bisa jadi percepatan. Kita tetap berbaik sangka. Kemudian ada lagi visa furoda. Visa furoda itu daftar langsung berangkat. Apakah di istilah ada uang bisa berangkat? Seperti Tidak, itu? Beda. Ini menandakan orang banyak uang, bayar 1 miliar, kan yang reguler kan 100 juta ke bawah. Yang ONA Plus 100 juta ke 300, 300. Kemudian visa furoda bisa jadi 300 sampai 500 sampai ada yang M. Ada yang 1 miliar 200, ada 1 miliar setengah, ada yang sampai 1 miliar. Ya, jadi wajar lah. Karena visa itu sebenarnya ya paketnya ada. Kenapa keluar visanya? Ada nusuknya, ada hotelnya, ada bisnya, ada makannya. Udah paket segitu semua. Bukan berarti harga visanya. Saya rasa visa kan nggak dijual. Visa kan jatah jatuhnya. Jatah semua yang dijual itu kan fasilitas sebenarnya menurut saya kan. Yang sepanjang saya tahu kan seperti itu. Bahwa visa tuh
bukan dijual, tapi ada paket ini. Ini ada visa nih, aku ada masa syarikat di PT. Ini aku punya visa nih 30. Mau nggak? Mau. Baiklah. Jadi dia dapat kuota 30, kemudian dijual sama travel dengan fasilitas hotelnya, bisnya, makanannya, tendanya, nusuknya itu semuanya. Tapi ketika biaya haji yang sangat mahal, yang Ustadz pernah lakukan itu furoda, itu Ustadz berangkat haji itu furoda teruskah atau ada proses menunggu sempat? Kalau saya udah 5 kali, ini yang ke-6. Tahun 2000 saya calling visa. Kebetulan kakak saya kerja di Saudi, atas perhubungan. Kemudian saya di calling tahun 2000 itu, calling visa namanya, itu berangkat. Kemudian tahun 2015, alhamdulillah saya bisa ya diberangkatkan sahabat saya dari Solo. Itu saya berangkat juga, saya tidak sebutkan pisahnya ya. Pokoknya pisah dari sana lah, dari mereka. Ya pisah, dia bilangnya pisah kerajaan dan sebagainya. Dapat. Kemudian yang ke 2019 itu termasuk visa 19 itu alhamdulillah kayaknya calling bisa juga, atau ada kata bisa kerjaan, saya tidak terlalu lihat sih. Kemudian 2022, 23 itu bisa seperti biasa, ziarah dan sebagainya. Tapi waktu itu ziarah masih aman, yang penting ada nusuknya dan sebagainya. Tapi saya bilang 2025 kita furoda ya, bilangnya begitu. Itunya seperti itu. Tapi bisa furoda aman sebenarnya. Cuma kan jatah-jatah dari pejabat kemudian dikasih. Gimana Ustadz, seandainya kita tidak berandai-andai, tapi ini sebenarnya ketika di tanggal hari Rabu itu adalah kemungkinan terakhir ya. Terakhir, jadi bandara itu tutup hari Rabu terakhir. Artinya tidak close lagi karena tanggal 4 sudah ukuf. Ya, ukuf. Gimana Ustadz? 4 Juni ya. Ya, 4 Juni. Ukuf karena tanggal ya ukuf tanggal 5 astagfirullah. Ukuf tanggal 5 Juni. Tanggal 4 itu kan tanggal 3 terakhir. 4 itu 8 Zulhijjah. Yang tanggal 5 itu 9 Zulhijjah, ukuf di Arafah. Kalau tidak berangkat ya tahun depan. Karena kita sudah persiapan. Oh kalau begitu tahun depan kita daftarnya pegawai apa saja. Apakah buat jaga-jaga? Rodanya nggak harus. Bukanlah. Semua biaya itu dipindahkan ke Dialihkan. Dikembalikan apa dialihkan? Yang mau dikembalikan uangnya silakan, yang mau dialihkan silakan. Keluarga sendiri sempat dak-dikduk juga nggak? Maksudnya ada yang merasa sedih? Ustadz, termasuk Ustadz sendiri? Kalau saya sih tidak ada masalah, karena mungkin karena udah berkali-kali ya. Yang kasihan itu orang-orang yang betul-betul. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Saya sih orangnya baik saja. Nah, kalau Ruben ikhlas aja. Ada pesan mungkin untuk Ruben juga Ustadz? Buat Ruben dan buat jamaah yang tertunda keberangkatannya, semoga Allah anugerahkan keberkahan bisa terpanggil untuk berangkat ke Tanah Suci. Karena kalau sudah dipanggil, tidak ada yang bisa menghalangi.